الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal 'uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa
tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa az-zanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa ay ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fadilatul mukarramun jamaah salat subuh as-shaimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di hari yang ke-24 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan bagi kita di dalam rangka menunaikan ketaatan kepada-Nya. Karena sesungguhnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang taatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka inilah
kelompok orang-orang yang mendapatkan kesuksesan dengan kesuksesan yang sebenar-benarnya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin. Wa ba'd, kita masih melanjutkan setelah salat asar. Kita membahas beberapa fadilah daripada salat sunnah rawatib ataupun salat yang menjadi pengiring daripada salat wajib yang kita lakukan. Dan kita sudah mendapati bagaimana di dalam hadis-hadis yang disebutkan tadi ada 12 rakaat yang kalau kita bisa menjaganya dengan baik, maka niscaya ini akan menjadi salah satu keutamaan bagi kita. Keutamaan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, keutamaan untuk dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan daripada kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kemudian kita melanjutkan kepada bab yang lain, ada dalam kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan duduk berdiam diri setelah mengerjakan sholat subuh dan sholat asar. Karena kemarin kita sampaikan bahwa tidak ada sholat sunnah setelah pelaksanaan daripada sholat subuh dan sholat asar. Maka yang bisa kita lakukan di dalam waktu-waktu tersebut adalah salah satunya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa lakukan dengan istilahnya i'tikaf. Di mana i'tikaf itu artinya adalah bagaimana kita berdiam diri beberapa saat di dalam waktu tertentu yang kita niatkan di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ketika kita ba'da subuh ini kita berniat i'tikaf, maka insya Allah selama niat kita kemudian kita awali dan kemudian kita beriktikaf di dalam masjid, maka insya Allah pahala ini akan mengalir kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shalla subha fi jama'ah thumma thabata hatta yusabbihullah subhatat duha kana lahu ka ajri hajin wa mu'tamirin tamman lahu hujjatuhu wa umratuh." Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla subha, barang siapa orang yang mengerjakan salat subuh fi jamaah dengan berjamaah, thumma thabata, dan kemudian dia tetap duduk untuk apa? Di dalam rangka berzikir kepada Allah, hatta yusabbihullahu subhatat duha, hingga kemudian terbitnya matahari, kemudian kana lahu ka ajri hajin wa mu'tamirin, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, maka baginya pahala sebagaimana pahala haji dan umrah sepenuhnya. Ya, tamman lahu hujjatuhu wa umratuh, sepenuhnya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu At-Tirmidzi. Jadi yang dimaksud di sini adalah durasi dari semenjak selesai sholat subuh sampai dengan masuknya daripada waktu syuruk. Karena yang disebutkan di sini adalah hatta yusabbihullahu subhatat duha, hingga terbitnya matahari. Karena ada awal terbit yang disebut syuruk dan kemudian sudah mulai agak sedikit meninggi, itu yang disebut dengan duha. Dan kita punya periode paling tidak sampai dengan waktu terbit. Namun kita di waktu terbit itu juga tidak boleh melakukan sholat isyraq atau sholat syuruk, tapi selisihi 10 hingga 5 sampai dengan 10 menit. Karena apa? Karena sholat di saat waktu terbit matahari justru adalah sholat yang dilarang. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita mengerjakan sholat syuruk, misalkan syuruk kita ini jam 5.47, maka kita melakukan sholat sunnah syuruk itu bisa kita lakukan kisaran pukul 6:07, ya. Nah, jadi ada selisih 10 hingga 15 menit. Dan selang 45 menit kemudian masuk waktu duha. Nah, ini bisa dilakukan. Maka selama durasi ba'da sholat subuh sampai dengan masuk kepada waktu syuruk dan kita berzikir kepada Allah, inilah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala
sebagaimana haji dan umroh taman, sempurna. Maka ini dorongan bagi kita ya, sebisa mungkin kalau kita ba'da subuh itu terasa ngantuk betul, maka paling tidak tunggu sampai waktu syuruk. Karena apa? Karena Nabi melarang umatnya untuk tidur setelah sholat subuh. Jadi seberapa pun ngantuknya kita tahan. Ya, karena apa? Karena ini salah satu yang bisa menyebabkan kemiskinan. Ya, disebutkan yang ingin miskin, yang kemudian ya, jauh daripada kesehatan, salah satunya adalah memperbanyak tidur setelah subuh. Ya, namun insya Allah kalau kemudian kita memang ada durasi karena kita harus kerja dan lain sebagainya, hanya punya waktu kemudian ya ba'da subuh itu ya sebisa mungkin kita tahan semampu kita sampai dengan waktu syuruk. Wallahu a'lam. Dan ini adalah hadis yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi SAW mengingatkan barang siapa yang duduk setelah melakukan sholat subuh berjamaah hingga terbit matahari, atau duduk setelah melakukan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau yang tadi sholat subuh sampai terbit matahari, sholat asar sampai terbenamnya matahari, maka dia akan mendapatkan fahala sebagaimana fahala memerdekakan 4 budak dan menginfakkan uang 12.000 dirham di jalan Allah. Ya, kita kemarin malam sudah singgung bagaimana Sayyidina Utsman itu membeli 20.000 dirham dan itu setara 5 miliar. Ya, jadi kalau kita hari ini Masya Allah melakukan sholat ataupun waktu yang utama tadi, maka ini akan mendapatkan bagaimana keutamaan yang disebutkan sebelumnya. Hadisnya adalah dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di an aq'ada ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min ba'di salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syams ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail wa li an aq'ada ma'a qaumin yadhkuruna Allah min ba'di salatil 'asr ila an taghruba syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ah." Sungguh duduk bersama dengan satu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah salat subuh sampai dengan matahari terbit, itu lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 budak daripada keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan sungguh duduk bersama dengan satu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar hingga matahari terbenam, itu lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang budak. Ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Ya'la atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan duduk berzikir di sini bukan hanya zikir kalimatut thayyibah yang kita lakukan. Ya, misalkan ada kalimat-kalimat zikir yang dikompil beberapa para ulama dengan istilah zikir asbah wa zikir amsah, zikir pagi dan zikir petang. Salah satunya yang tadi kita baca ketika pagi, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Kalau kita baca saranya amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil Islam dan seterusnya. Nah, jadi ini bisa kita baca juga di antaranya di dalam kitab Al-Ma'thurat ataupun dalam kitab Al-Adhkar yang dinukil ataupun yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Nah, jadi ini bisa kita baca. Karena ada yang memang zikirnya spesifik pada waktu pagi dan waktu petang. Nah, namun ada juga zikir yang umum kita baca, namun waktunya ini bisa menjadi keutamaan, yaitu apa? Nah, salah satunya adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika dan seterusnya. Maka disebutkan barang siapa yang membaca itu 3 kali di waktu pagi ataupun petang, maka apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan kematian dirinya, maka insya Allah tercatatkan min ahlil jannah. Amin. Nah, ini adalah di antara zikir yang juga tidak kalah pentingnya. Dan ada juga ketika satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ummul mukminin, dia berzikir begitu panjang sampai dengan waktu duha, dan beliau masih melihat istrinya tersebut masih berada di tempat zikir. Maka kemudian diajarkan, wahai istriku, maukah aku ajarkan sesuatu yang lebih utama dari apa yang kau baca dari awal sampai akhir ini? Apa ya Rasulullah? Bacalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Dan ini disebut dengan sayyidut tasbih. Jadi ada sayyidul istighfar, ada sayyidut tasbih. Nah, jadi ini adalah di antara yang bisa kita baca. Selain daripada itu, yang umum adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini bisa kita baca.
Nah, zikir-zikir kalimatut thayyibah diantaranya yang seperti itu, termasuk membaca Al-Quran. Ini juga bagian daripada berzikir kepada Allah SWT, termasuk hadir di majelis ilmu yang seperti ini. Ini pun juga bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah menjalankan secara rutin kajian daripada ba'da subuh dan ba'da asar di waktu Ramadan ini. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang bisa dibawa setelah di luar bulan suci Ramadan. Karena harapannya apa yang sudah kita dapatkan di Ramadan, esensinya justru apa yang bisa kita bawa dan kita lestarikan di luar bulan suci Ramadan. Maka salah satunya adalah keutamaan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la, Man qa'ada min musallahu hina yansurifu min salatis subh. Barang siapa yang tetap duduk di tempat salatnya ketika ia telah selesai daripada salat subuh, hatta yusabbiha raka'at duha, hingga dia bertasbih pada 2 rakaat duha, la yaqulu illa khairan, saat ia tidak mengatakan apapun kecuali kebaikan, ghufirat lahu khotayahu wa in kanat aktsaru min zabadil bahr, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun melebihi buih di lautan. Jadi Masya Allah, ini dijelaskan lebih detail lagi. Jadi yang dimaksud itu duduk berdiam diri di masjid adalah dari tempat dia sholatnya sampai kemudian masuk waktu duha. Nah, ini lebih spesifik waktu duha yang disebutkan. Dan kemudian tidak melakukan sesuatu di dalamnya kecuali hal-hal yang bernilai kebaikan, maka ganjaran yang Nabi SAW sampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan diampuni semua dosa-dosa hamba itu, bahkan melebihi daripada buih di lautan. Dan yang terakhir adalah man shalla salatal fajr thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatli'a asy-syamsu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh kemudian dia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, maka wajib baginya untuk masuk surga. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Ya'la. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk melakukan aktivitas kebaikan. Salah satunya adalah dengan memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Jadi kalau kita memang ada aktivitas kerja, mungkin kita tidak bisa menjaga begitu lama. Tapi kalau waktu libur, harapan kita insya Allah kita bisa mengoptimalkan lebih baik lagi daripada waktu-waktu sebelumnya. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan Masjid At-Tahir ini bisa menjadi masjid yang makmur dan bisa memberikan banyak manfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu dan Minggu kita subuhnya 5 menit setelah azan. Karena kita iktikaf malamnya, kita nggak mungkin nunggu sampai 4:45 kan subuhnya kan. Sabtu Minggu ini aja karena ada iktikaf. Jadi apa? Karena Jumat malam kita iktikaf berarti subuhnya Sabtu pagi 5 menit setelah azan kita langsung subuh. Buat Sabtu sama Minggu. Itu jam berapa? Cuma lihat Yang iktikaf ya sekitar 4:20 gitu. Kan iktikaf di sini kita malam. Jadi 4:20. Kalau subuh 4:23 berarti 5 menit kemudian. Iya, 5 menit kemudian. 425. Nah, kalau bisa kalau untuk subuh memang perlu diberikan kelonggaran paling nggak 10 menit. 10 menit. Paling nggak 10 menit lah. Kalau 5 menit khawatir 10 menit kalau lah subuh. Dan ke WC apa? ya biasanya cuma satu. Jadi buat adzan Iya, 10 menit. on time is okay. Iya. Buat iqomahnya itu 4:30. 4:30. Iya. 4:30 jadi 10. Buat iqomahnya itu kan. Iya. Iya. Jadi lebih baik jangan ditanggungkan waktunya. 4:30 aja iqomah. Oke. Gitu. Kalau adanya Biasa. jam 2 pagi nggak oke. Ya, jadi 4:30. Kalau adanya itu. Jadi lebih awal Ya, ya. yang penting iqomahnya ini ke apa? Jamaahnya itu. Iya, Sabtu Minggu enggak. Jumat malam kita. Nanti diumumin di majelis Iya. WhatsApp.
Sebentar ada tambahan juga dari saya. Apa yang tadi dijelaskan oleh Ustadz tentang zikir-zikir kita. Tadi Ustadz baru hanya menerangkan tentang yang generalnya saja, tentang zikir di pagi hari dan di sore hari. Yang umum kita bisa katakan misalkan subhanallah bihamdi, bisa kita katakan satu sekali, ataupun alhamdulillah, ataupun yang lain-lainnya. Tapi saya juga sudah menyampaikan beberapa kali, mudah-mudahan jamaah masih ingat, kalau masih lupa ya bisa mungkin tanyakan saya. Di antaranya ada beberapa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti misalkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu 3 kali dibaca di pagi hari dan 3 kali juga dibaca di sore hari. Kemudian yang kedua bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca di pagi hari 3 kali, dibaca di sore hari 3 kali. Kemudian yang berikutnya yang singkat saya, asbahna, kalau kita berdoa di pagi hari, asbahna wa asbah mulkulillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan fi hadzal yawm wa khairan ba'dahu wa a'udzu bika min syarri fi hadzal yawm wa syarri ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar wa'udzubika min adzabil nar wa adzabil qabr. Itu di pagi hari. Kalau di sore hari, kalau tadi kita katakan asbahna, kalau di sore hari kita katakan amsayna. Amsayna wa amsamul kulillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan fi hadhil lail wa khairan ba'daha wa a'udzubika min syarri fi hadhil lail wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabil nar wa adzabil qabr. Yang terakhir itu dibaca sekali. Yang terakhir dibaca 3 kali. Allahumma, kalau di pagi hari, Allahumma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. 3 kali. Allahumma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Di sore harinya tadi kalau kita katakan asbah, Allahumma asbah, di sore harinya Allahumma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Jadi ini yang dibaca di pagi hari, ini yang dibaca di sore hari, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita rutinkan baik di bulan Ramadan ataupun setelah Ramadan, itu baik sekali dan itu besar sekali manfaatnya daripada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang belum bisa bacanya, saya ada konsepnya. Kalau yang sudah, ya alhamdulillah, tinggal diteruskan saja, jangan sampai dilupakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente lupa. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi subuh besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.